Selamat pagi Pak, mohon izin saya menyesuaikan. Izin Pak, izin mempresentasikan mengenai teknik pengolahan data faktual kecelakaan kereta api dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Fadli Rozak, MPD MT. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama Tarni Remajani Putu Pandida Sri Devi, notar 2201301 TD2.18, nomor absen 18. Dasar pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi kereta api terdapat pada yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 175 Ayat 1 dan 2. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi Pasal 11. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT Pasal 4 bahwa KNKT mempunyai tugas yang pertama pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, yang kedua memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait, yang ketiga memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi. Terdapat jenis dan persyaratan kecelakaan kereta api yang diinvestigasi itu terdapat pada pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013. Dengan jenis kecelakaan terdapat 4 jenis kecelakaan. Yang pertama, tabrakan antar kereta api terguling, kereta api anjlok, dan kereta api terbakar. Dengan persyaratan yang pertama terdapat korban jiwa dan ringan lebih dari 6 jam untuk dua arah jalur kereta api. Dengan tujuan investigasi kecelakaan, yang pertama what, where, when, di mana kita mengidentifikasi dan menjelaskan kejadian kecelakaan. Yang kedua ada why, di mana kita mengidentifikasi penyebab langsung atau faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan. Yang ketiga ada how, di mana kita menjelaskan kontribusi dari penyebab langsung terhadap kecelakaan. Dan yang terakhir ada learning, di mana kita mengidentifikasi dan melakukan mitigasi risiko untuk mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama atau penyebab yang terulang. Dengan hasil temuan investigasi yang pertama dapat dibuktikan secara langsung dari informasi yang faktual. Yang kedua dapat dijadikan sebagai rekomendasi keselamatan. Yang ketiga, kepentingan berdasarkan tingkat risiko kecelakaan bukan derajat kontribusi terhadap kecelakaan. Dan yang keempat, diurutkan dalam tahapan logis, yaitu pada umumnya sesuai urutan kronologis. Dengan metode analisis, satu di antara metode analisis kecelakaan adalah pembuatan sequence of event atau SI map berdasarkan informasi faktual yang diperoleh dalam memahami urutan kejadian kecelakaan, khususnya jika terdapat beberapa faktor yang kompleks dalam periode sebelumnya dan harus meninjau aspek yang berbeda-beda. Contoh berikut data contoh simple sequence of event, di mana terdapat time, action, dan comment. Dengan analisis, yang pertama, proses mengurai. Proses mengurai suatu persoalan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih rinci agar dapat tercapai suatu pemahaman yang lebih baik atas persoalan tersebut. The process of breaking a complex topic or substance into smaller parts in order to gain a better understanding of it. Yang kedua, proses analisis menjawab pertanyaan mengapa atau how. Selanjutnya ada investigation analysis. Yang pertama kita akan bahas evidence analysis, di mana di sini kita akan bahas what happened, when, where, what was the context, how did the system normally function, what was this thing safe on usually. Yang terakhir, how is occurrence similar atau different to other. Di mana di sini kita akan membahas tentang merubah data menjadi bukti-bukti, membatasi aktivitas yang akan direview, diorganisir, dan diinterpresentasikan datanya. Yang ketiga, menyediakan platform untuk safety factor analysis. Yang keempat, involve developing general findings. Dan yang kelima, identify some safety factors hypothesis. Berikut bagan dari data.
Dari data sendiri, kita akan membahas yang pertama adalah identify topics of interest, di mana topik of interest itu terdapat beberapa topik yang betul-betul selalu dipertimbangkan tergantung pada tipe kejadian dan konteks persoalannya. Lalu membutuhkan pengetahuan yang sesuai pada bidang utamanya, mempertimbangkan komponen utama atau suatu sistem. Dan urutan kejadian atau sequence of event yaitu pertama bukti dan saksi-saksi, sarana prasarana dan peralatan lain, lingkungan operasi, personil kunci maupun operator. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang organize data. Di mana di sini kita akan mengelola data ketika terdapat banyak data atau data-data yang yang melalui sumber data yang dikelola atau diintegrasikan dengan cara kronologi urutan, tema topik, fungsi, dan lokasi geografi. Berikut contoh mengelola data investigasi, di mana di sini membahas tentang topik whiteness 1, 2, 3, sampai 4. Lalu kita akan membahas tentang distinct feature and patterns. Identifikasi pola-pola fitur-fitur khusus. Yang pertama, apa yang menjadi fitur paling khususnya? Yang kedua, apakah ada pola-pola yang kecenderungan atau yang menarik? Yang ketiga, apakah ada sesuatu yang tidak lazim atau surprise atau dalam bentuk apapun itu? Yang keempat, apakah ada bentuk ketidaknormalan? Yang kelima, apakah ada sesuatu yang sulit untuk dijelaskan? Yang keenam, apakah ada data yang tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya? Dan apakah ada sesuatu data yang tidak reliable atau ada data implikasi dari informasi tersebut? Lalu kita akan membahas tentang summarize key facts, di mana ringkasan fakta-fakta kunci dan temuan-temuan meliputi identifikasi fakta-fakta kunci sangatlah baik, saling berkomunikasi dengan sesama anggota tim. Identifikasi pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis yang umum yang membutuhkan analisis yang lebih lanjut. Ringkasan fakta-fakta kunci dan temuan-temuan yang terkait untuk setiap topik. Di mana kita di sini menggunakan dua cara. Yang pertama, gunakan format tertentu yang sesuai dengan situasi atau daftar catatan. Format to suit the situation often a list of dot point in all investigator note will be suffice. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyortir apa yang diketahui dari apa yang mungkin dapat dipertimbangkan. Lalu kita akan membahas review for missing data. Review for missing data yang di sini yang kita bahas ada 3. Adakah sebagian dari data yang terlewatkan, kurang, atau hilang? Yang kedua, apakah tersedia sumber data yang lain? Apakah lebih bermanfaat dari data yang sudah kita punyai? Dan yang ketiga, sudah cukupkah data yang kita miliki? Lalu dari data tersebut kita akan membahas tentang review related occurrence. Review peristiwa yang terkait. Yang pertama, ada proses dasar yang sama untuk mengkaji ulang topik yang relevan, di mana meliputi yang pertama identify relevant feature to compare antecedent, yang kedua review relevant datasets database, yang ketiga organize information, yang keempat ada identify distinct feature and patterns, yang kelima summarize key facts and finding, yang keenam review for missing data, yang terakhir ada review for possible safety factor. Dan dari review peristiwa yang terkait terdapat juga review investigasi. Lalu kita akan membahas apply specialist techniques. Evidence analysis atau argument map. Yang pertama PI. EP1. Terdapat bukti bahwa pengemudi bus sudah terlatih atau tidak terdapat catatan bahwa mengemudi ugal-ugalan. P2. Tidak terdapat bukti bahwa bus mengalami kerusakan mekanikal termasuk rem. Yang ketiga, intermediate finding. Mungkin bus melaju kencang jika pengemudi pingsan. Ada P3,
terdapat bukti bahwa pengemudi mempunyai resiko penyakit jantung atau koroner. Yang keempat, otopsi pada pengemudi didapat adanya penyumbatan pada arteri jantung. Dan yang terakhir, finding, di mana pengemudi mengalami serangan jantung sehingga bus tidak terkendali. Lalu, pada evidence analysis atau argument math, yang pertama ada finding. Pengemudi mengalami serangan jantung sehingga kereta tidak terkendali ada dengan beberapa alasan, antara lainnya alasan yang pertama, tidak terdapat bukti bahwa bus mengalami kerusakan mekanikal termasuk rem. Alasan yang kedua, terdapat bukti bahwa pengemudi bus sudah terlatih dan tidak terdapat catatan pengemudi ugal-ugalan. Kemungkinan bus melaju kencang dan pengemudi pingsan, dan alasan lainnya yang sudah saya paparkan sebelumnya. Lalu terdapat bagan pada hipotesis pengemudi mengalami serangan jantung sehingga bus terkendali, di mana di sini membahas tentang item of evidence, item of evaluation, sama support. Dari kecelakaan kereta api tersebut, di sini saya memaparkan sedikit rekomendasi keselamatan. Yang pertama, dibuat secara umum atau spesifik terhadap hasil temuan investigasi, baik temuan yang berkontribusi langsung terhadap kecelakaan maupun temuan yang dapat menimbulkan potensi bahaya di masa depan. Yang kedua, ada rekomendasi keselamatan yang berfokus terhadap apa yang harus diperbaiki dari kesalahan, bukan menunjukkan bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Dengan kesimpulan, yang pertama merincikan kasus kejadian kecelakaan dan mengumpulkan bukti-buktinya. Yang kedua, mesti memahami konteks kejadian kecelakaan, menganalisis bukti-bukti yang sebelumnya, dan mengidentifikasi finding-nya. Dan yang terakhir, investigasi adalah kerjasama suatu tim. Sekian presentasi yang saya paparkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Siap, terima kasih.